Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis dengan topik lakukan hal ini akan cepat sembuh dari asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lakukan hal ini akan cepat sembuh dari asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gut anxiety, psikosomatis ini selain ya penderitaan secara fisik, juga secara psikis atau pikiran, kejiwaan, perasaan kita juga ikut terganggu. Dan penderitaan ini rata-rata berlangsung agak lama ya, karena memang yang dominan menyebabkan penderitaan ini adalah dari faktor psikis atau dari pikiran. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin cepat sembuh dari penderitaan ini, maka juga faktor penyembuhannya itu akan lebih banyak dari hal-hal yang bersifat psikis atau pikiran, kejiwaan, perasaan, emosi kita. Nah, dalam topik kali ini adalah lakukan hal ini ya, supaya bisa cepat sembuh. Nah, apa itu lakukan hal ini ya? Jadi hal ini yang saya maksud adalah hal-hal yang dapat membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa, membuat kita kagum. Sehingga dengan kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa kagum, maka kita akan sedikit demi sedikit itu akan bisa melupakan sensasi-sensasi yang selalu muncul di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita sudah bisa melupakan sensasi-sensasi yang muncul di dalam tubuh kita, maka kita akan cepat sembuh ya. Mengapa kesembuhan itu lama? Karena memang kita fokus kepada sensasi-sensasi. Nah, oleh karena itu untuk bisa menghilangkan perasaan fokus terhadap sensasi, maka caranya itu kita melakukan sesuatu hal ya yang bisa kita membuat tersenyum, bisa membuat kita tertawa ya, dan bisa membuat hati kita itu kagum ya. Sehingga ketika kita sudah bisa seperti itu, maka dengan sendirinya sensasi itu akan terlupakan. Artinya kita tidak fokus lagi kepada sensasi-sensasi yang selalu muncul. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya pikiran ya ini sudah tidak lagi berpikir negatif, tidak lagi cemas. Nah, akhirnya asam lambung juga tidak selalu naik.
Dan ketika asam lambung tidak selalu naik, maka berangsur-angsur kita akan cepat sembuh. Begitu alurnya teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa tersenyum, supaya kita bisa tertawa, supaya kita bisa kagum ya, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan teman-teman ya. Nah, maka hal-hal inilah yang kita lakukan kalau kita ingin cepat sembuh. Ini pengalaman saya yang saya praktekkan itu dulu seperti itu. Walaupun juga tidak mudah untuk mempraktekkan yang kadang secara teori kita sudah tahu ya, sudah paham, bahkan sudah berminat melakukan, tapi secara prakteknya itu juga sulit teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus melatih diri ya, memaksa diri untuk bisa melakukan hal-hal itu. Nah, hal-hal itu adalah supaya kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa kagum. Ini yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman, supaya nanti kita lepas atau lupa dari penderitaan ya. Nah, ini yang pertama, kita selalu melakukan komunikasi dengan orang lain ya. Baik itu komunikasi yang langsung maupun yang tidak langsung. Artinya kita tidak mengurung diri ya. Tidak mengurung diri, tidak mengisolir diri ya. Tapi justru kita sibuk dengan komunikasi dengan orang lain, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, komunikasi yang langsung ya, contohnya misalkan kita bersilaturahmi lah, mengadakan kunjungan ya, kunjungan ke teman, mungkin ke saudara ya, ke kerabat. Tidak usah jauh-jauh, yang mulai dari yang terdekat saja. Nah, dengan seperti itu nanti kita melakukan komunikasi ya, itu berarti kita pertama sudah mengawali tentunya dengan salam, dengan sapa. Nah, akhirnya kita di situ akan tersenyum dan tertawa, teman-teman. Nah, ketika sudah bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Nah, ini satu obat ya, satu obat secara psikis ya, yang akan menenangkan pikiran kita, yang akhirnya sangat berdampak positif di dalam penderitaan kita. Yang kalau kita bisa melakukan secara rutin terus menerus ya, semakin sering itu semakin baik, maka akan mempercepat kesembuhan. Karena di dalam kita melakukan komunikasi, selain kita bisa sharing, kita bisa curhat ya, ini seolah-olah sudah mengurangi beban ya, mengurangi beban perasaan, pikiran yang selalu menjadi beban pikiran kita, yang akhirnya menjadi ruwet ya. Nah, itu permasalahannya seperti itu. Jadi keruwetan itu nanti akan berangsur-angsur menghilang karena kita banyak komunikasi dengan orang lain. Oke ya teman-teman, jadi kita seperti itu, kita banyak curhat dengan orang lain, banyak ngobrol-ngobrol dengan orang lain, dengan sharing dengan orang lain. Disitulah nanti kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa bahagia, bahkan bisa mengagumi sesuatu ya. Di situ itu nanti kita akan lupa dengan penderitaan kita, yang akhirnya akan mendukung kesembuhan kita menjadi lebih cepat. Itu yang pertama ya. Nah, selain komunikasi langsung, sebenarnya komunikasi bisa kita bangun secara tidak langsung ya. Apalagi sekarang rata-rata kan kita pegang HP ya. Nah, itu komunikasi tidak langsung kita bisa lewat HP ya. Lewat HP kita ngobrol dengan teman ya, ngobrol dengan saudara, itu pun kita bisa tersenyum ya. Kadang kalau kita amati sering ada orang yang senyum-senyum ketika megang HP. Nah, itu obat bagi penderita asam lambung seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin kita melalui telepon ya. Telepon ini akan
melepaskan ini apa kecemasan, kepanikan, ketakutan itu akan berkurang. Jadi seolah-olah beban pikiran, beban kecemasan ini terkurangi lewat setiap komunikasi kita. Coba saja teman-teman, itu nanti akan bisa merasakan itu. Oke ya, jadi langkah pertama adalah kita lakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, selain komunikasi supaya kita bisa tersenyum, bisa tertawa, ya, bisa bahagia, mungkin bisa kagum, kita juga bisa menikmati apa yang kita lihat lah. Contohnya misalkan menonton film komedi, di situ kita ikut tersenyum, ikut tertawa. Ini juga sudah mulai obat secara psikis, teman-teman ya. Itu. Nah, selain itu juga mungkin bisa juga kita berwisata misalkan ya, jalan-jalan, kemudian melihat-lihat pemandangan alam. Nah, akhirnya kita kagum ya, kita kagum dengan itu. Nah, dengan mengagumi itu, kita akan terlupa dengan sensasi itu, teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah terlupa, nah akhirnya kita tidak fokus pada penderitaan kita yang akhirnya tahu-tahu ya beban pikiran kita ini sudah ringan. Kita tidak akan cemas lagi dan ini memang apa ya? Ya harus kita sadari. Jadi dengan metode-metode seperti itulah penderitaan kita akan sedikit demi sedikit akan berkurang begitu. Yang akhirnya kemudian lama-lama kita akan menjadi cepat sembuh. Karena apa? Karena memang penderitaan yang namanya asam lambung ketensiatif psikosomatis ini lebih dominan ya. Faktornya itu memang secara psikis. Jadi secara fisik kadang rata-rata sudah enakan ya, tapi secara psikis ini masih ruwet seperti itu. Ini pengalaman saya seperti itu. Dulu saya perut sudah nggak masalah, makan sudah enak, tapi masih keliengan, masih sering berdebar-debar ya, masih sempoyongan. Ini karena memang pikiran yang masih ruwet. Nah, cara merefresh pikiran adalah dengan cara-cara seperti itu, teman-teman. Jadi kita lakukan komunikasi dengan banyak orang ya, kita melihat sesuatu yang mengagumkan, contohnya mungkin berwisata, mungkin melihat-lihat pemandangan alam yang kita senangi lah seperti itu. Jadi ukurannya itu kita mendapatkan 3 hal teman-teman di dalam melakukan kegiatan ini, yaitu ukurannya kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, dan kita bisa kagum. Ini sudah satu obat untuk mengurangi anxiety dan psikosomatik kita. Ini pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Nah, dengan begitu maka lama-lama ya berangsur-angsur kita akan dengan sendirinya ya tahu-tahu itu sembuh seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi terkikis sedikit demi sedikit lah penderitaannya itu. Nah, dengan melakukan seperti itu ternyata cukup mudah, cukup menyenangkan ya, cukup menyenangkan. Cuma permasalahannya memang ketika kita sensasinya masih sering muncul, itu kan kadang kita untuk berkomunikasi dengan orang lain juga malas, ya untuk bepergian juga malas, mungkin takut, itu permasalahannya ya seperti itu. Nah, maka dari itu ini harus kita latih, harus kita paksa seolah-olah kita juga orang yang sudah sehat. Itu harus begitu. Ketika kita memang ingin sehat. Karena apa? Di dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, jadi pikiran, kata-kata, perbuatan ini adalah doa yang akan diwujudkan. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya resepnya mudah ketika memang kita sudah apa ya sudah memahami dan sudah punya sedikit pengalaman lah tentang hal ini, minimal pengalaman sharing dengan orang lain. Nah, itu pun menurut saya adalah guru yang baik. Oke teman-teman, jadi intinya seperti itu ya. Kita lakukan hal-hal yang akan dapat mempercepat kesembuhannya, yaitu dengan indikator
Hal-hal itu bisa menyebabkan kita tertawa, bisa menyebabkan kita tersenyum, bisa menyebabkan kita kagum, ya. Contohnya kita melakukan komunikasi dengan orang lain, baik itu komunikasi langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, atau yang menghibur, ya, yaitu tujuannya supaya kita bisa tertawa, ya, bisa tertawa, tersenyum, bisa kagum seperti itu. Nah, contohnya misalkan melakukan perjalanan atau melakukan wisata itu seperti itu, ya. Tapi yang lebih efektif itu justru yang komunikasi, ya, komunikasi dengan orang lain. Karena komunikasi itu bisa dibangun kapan saja dan di mana saja, ya. Karena apa? Karena sekarang misalkan kita mau komunikasi yang tidak langsung, contohnya menggunakan HP, ya, kan kita bisa lewat WA, bisa telepon itu sewaktu-waktu gitu. Jadi kita jangan jangan mengisolir diri, ya. Ini demi kesembuhan kita, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.